Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan membahas tentang Olimpiade Sains Nasional bidang astronomi. Dan perkenalkan, nama saya Syadafin Labai El Sultani dari kelas 10-2 SMA DU 1 Unggulan BPT Peterongan Jombang dari bidang astronomi. Dan pertama-tama saya akan membahas bab kelima, fenomena astronomi sistem bumi, bulan, dan matahari. Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana tinggi air laut bisa berubah-ubah? Kadang airnya tinggi, kadang rendah. Fenomena ini disebut pasang surut. Pasang surut terjadi karena pengaruh gravitasi bulan dan matahari terhadap bumi. Pasang surut terjadi secara periodik, yaitu 2 kali sehari. Pasang surut tertinggi terjadi saat bulan berada di posisi yang berdekatan dengan bumi. Sedangkan pasang surut terendah terjadi saat bulan berada di posisi yang paling jauh dari bumi. Dan selanjutnya saya akan membahas tentang musim. Apa itu musim? Musim merupakan perubahan suhu dan cuaca yang terjadi secara periodik dalam 1 tahun. Ada 4 musim di bumi, yaitu musim semi, musim panas, musim dingin, dan musim gugur. Kemiringan sumbu rotasi bumi terhadap perubahan musim terjadi karena bidang orbitnya. Kemiringan sumbu rotasi bumi sebesar 23,5 derajat. Dan berikutnya mengenai gerhana. Gerhana adalah fenomena astronomi yang terjadi ketika bumi, bulan, atau benda langit lainnya berada dalam garis pandang cahaya dari benda langit lain. Ada 3 jenis gerhana, yaitu gerhana bulan, gerhana matahari, dan gerhana cincin. Gerhana cincin adalah peristiwa terhalangnya cahaya matahari oleh bulan, tetapi tidak sepenuhnya. Hal ini terjadi karena ukuran bulan lebih kecil dari ukuran matahari. Gerhana bulan terjadi ketika bulan berada dalam bayangan bumi. Bayangan bumi terdiri dari 2 bagian, yaitu umbra dan penumbra. Umbra adalah bagian bayangan yang paling gelap, sedangkan penumbra adalah bagian bayangan yang lebih terang. Gerhana matahari terjadi ketika bulan berada di antara bumi dan matahari. Bayangan bulan pada permukaan bumi dapat berupa umbra atau penumbra. What is aurora? Aurora adalah fenomena cahaya yang terjadi di atmosfer bagian atas bumi, yang umumnya terjadi di garis lintang di kedua kutub bumi. Aurora ini memiliki beberapa karakteristik seperti berwarna-warna yang berbeda seperti hijau, merah, dan biru. Meteor shower atau hujan meteor adalah peristiwa ketika sejumlah besar meteor terlihat memancar dari satu titik di langit yang disebut radian. Hal ini disebabkan oleh partikel debu dan batuan kecil yang dikenal sebagai meteorit yang memasuki atmosfer bumi dan terbakar akibat gesekan dengan udara, menciptakan cahaya yang terlihat sebagai bintang jatuh. Dan berikutnya saya akan membahas soal tentang OSN bidang astronomi. Soal pertama, alasan utama bahwa mayoritas teleskop berdiameter besar yang digunakan untuk riset astronomi berjenis pemantul atau reflektor adalah karena A. Cermin menghasilkan citra yang tajam. B. Bayangan yang dihasilkan reflektor terbalik. C. Bayangan yang dihasilkan reflektor tegak. D. Makin besar diameter reflektor, makin tipis lensanya. E. Diameter reflektor tidak bergantung pada tebal cermin. Jawaban yang tepat untuk soal pertama adalah E. Diameter reflektor tidak bergantung pada tebal cermin. Teleskop reflektor menggunakan cermin sebagai elemen utama untuk mengumpulkan dan memfokuskan cahaya. Diameter cermin reflektor tidak bergantung pada tebal cermin, sehingga teleskop reflektor dapat dibuat dengan diameter yang lebih besar daripada teleskop refraktor. Dan selanjutnya adalah pada nomor 2. Massa planet di tata surya paling mudah ditentukan dari pengukuran. A. Orbit satelit alam dari planet tersebut. B. Diameter sudut planet. C. Posisi planet yang dinyatakan dalam sistem ekuatorial di langit. D. Kecepatan orbit planet mengitari matahari. E. Rotasi planet dan kemiringan sumbu rotasi. Dan pada pembahasan nomor 2, jawabannya adalah A. Orbit satelit alam dari planet tersebut. Massa planet di tata surya paling mudah ditentukan dari pengukuran orbit satelit alam dari planet tersebut. Hal ini karena massa planet dapat dicari menggunakan hukum gravitasi Newton, yaitu gaya tarik gravitasi yang bekerja sama planet dan satelitnya bergantung pada massa planet dan jarak antara planet dan satelit tersebut.
Dengan mengukur orbit satelit alam dari planet tersebut, maka jarak antara planet dan satelit dapat diketahui, sehingga massa planet dapat dihitung. Dan berikutnya adalah nomor 4. Awan tipis panjang yang merentang di angkasa mulai dari tepat titik zenit sampai cakrawala sebelah barat mempunyai besar sudut sama dengan A 45 derajat, B 90 derajat, C 135 derajat, D 180 derajat, E 225 derajat. Jawaban yang tepat pada nomor 4 adalah B 90 derajat, karena awan tipis panjang yang merentang di angkasa mulai dari tepat di titik zenit sampai cakrawala sebelah barat membentuk sudut lurus dengan cakrawala. Sudut lurus adalah sudut yang besarnya 90 derajat. Oleh karena itu, besar sudut awan tipis panjang tersebut adalah 90 derajat. Berikutnya adalah nomor 5. Jika bumi mengorbit matahari selama 9 bulan, bukan 12 bulan seperti sekarang, maka dibanding dengan hari sideris, hari matahari akan A. lebih panjang dari sekarang, B. lebih pendek dari sekarang, C. sama dengan hari sideris, D. tetap sama seperti sekarang, yaitu 4 menit lebih lama, E. bisa lebih pendek dan bisa lebih panjang. Dan jawaban yang tepat pada nomor 5 adalah B. lebih pendek dari sekarang. Alasannya adalah dalam kasus ini perbedaan utama adalah bahwa matahari mengorbit bumi sebanyak 3 kali lebih cepat daripada sekarang, yaitu sebanyak 3 buatan 9 bulan. Misalnya jika hari sideris adalah 24 jam, maka hari matahari akan menjadi 23 jam 20 menit dan 20,91 detik. Sebagai hasilnya, dari matahari akan lebih pendek daripada sekarang karena waktu mengorbit bumi di angkasa sangat lebih singkat. Dan pada soal yang terakhir, dibandingkan dengan spektrum yang diambil dari pengamatan landas bumi, spektrum sebuah bintang yang diamati dari luar atmosfer bumi akan memperlihatkan A. spektrum yang tidak mengandung garis absorpsi, B. lebih sedikit garis emisi, C. lebih banyak garis emisi, D. lebih sedikit garis absorpsi, E. lebih banyak garis absorpsi. Dan jawaban yang tepat untuk soal terakhir adalah D. lebih sedikit garis absorpsi, karena garis absorpsi adalah daerah di mana cahaya dari bintang diserap oleh matahari di atmosfer bumi. Garis emisi adalah daerah di mana cahaya dari bintang dipancarkan oleh matahari di atmosfer bumi. Ketika sebuah bintang diamati dari luar atmosfer bumi, maka garis absorpsi yang disebabkan oleh atmosfer bumi akan hilang. Oleh karena itu, spektrum bintang yang diamati dari luar atmosfer bumi